Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022. Saya Rian Kusumawati dari SMK Negeri 1 Sragi Lampung Selatan. Hari ini Senin 12 Desember 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022. Di sini saya mengampu mata pelajaran PPKN tingkat SMK dan SMA. Materi yang akan saya ambil adalah keberagaman beragama dan berkepercayaan negara Indonesia. Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah video yang akan saya tayangkan. Duduk siap. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita sudah berdoa. Alangkah baiknya kita cek absensi dulu untuk hari ini, ya. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Baik, kita lanjutkan. Ibu absen dulu. Adinda? Ada. Agis, Anita? Agis tidak ada. Ridia Restu? Ya. Madarisma? Ya. Baik, sudah hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek dulu kesiapan kita di kelas. Silakan cek kanan kiri kalian bagian bawah apakah ada sampah? Sudah bersih? Jika sudah bersih, silakan dulu kalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ya untuk menyemangati kita. Silakan. Semuanya nyanyi dengan bersemangat ya. Tepuk tangan boleh, sambil tepuk tangan pun boleh. Kita mulai. Sudah mempersiapkan fisik dan mental kita untuk belajar ya. Ibu perhatikan kalian sudah bersemangat di awal dan harapan ibu pembelajaran kita sampai nanti selesai jam pembelajaran kita hari ini tetap semangat seperti ini ya. Baik, sebelumnya ibu akan mempertanyakan terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Warga negara adalah seseorang yang bertempat tinggal di suatu wilayah secara sah. Ya,
yang sudah disampaikan oleh Dea bahwasanya warga negara adalah seseorang yang bertempat tinggal secara sah. Salah satu bentuk sahnya itu apa? Memiliki KTP. Baik, sepertinya pembelajaran pada pertemuan sebelumnya sudah sangat menyerap dengan baik. Nah, untuk itu di pembelajaran kita hari ini, pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Ibu ingin tahu terlebih dahulu, kira-kira sebenarnya keberagaman beragama itu apa sih? Adakah yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Lydia. Keberagaman agama adalah agama yang ada di Indonesia. Ya, dari jawaban Lydia tadi bahwa saya keberagaman beragama itu ada keberagaman yang agama di Indonesia, Bu. Jadi keberagaman agama di Indonesia itu memiliki berapa macam agama? Banyak. Apa saja? Kemudian Hindu, kemudian Kristen, apa lagi? Kemudian yang terakhir? Ya, betul sekali. Setelah tadi kita menggali pengetahuan awal, ya, ternyata anak-anak ibu ini sebagian besar sudah sedikit paham mengenai materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Baik, pada pembelajaran hari ini, ya, di setiap pembelajaran kita pasti memiliki tujuan. Apa sih tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Silakan kalian perhatikan di depan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini silakan diperhatikan ya, di depan ada 5 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, setelah melalui pengamatan tayangan PowerPoint, ya, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi nantinya Ibu akan memberikan materi, ya, berupa PowerPoint di depan. Silakan nanti kalian perhatikan. Kemudian Ibu harapkan kalian nantinya setelah Ibu menjelaskan mengenai materi tentang pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan Indonesia itu, kalian mampu mendeskripsikan atau menjelaskan ulang apakah yang dimaksud dengan berkepercayaan dan kemerdekaan beragama itu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah melalui proses pengamatan tayangan video, seperti biasa Ibu akan menayangkan sebuah video, ya. Kemudian kalian akan menganalisa video tersebut. Pada nantinya pada pembelajaran hari ini kita akan berkelompok kembali, ya, membagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kelompok itu sendiri nanti akan membahas satu buah topik tentang keberagaman beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Baik, silakan kalian perhatikan tayangan video yang akan Ibu tayangkan di depan. Hari ini aku pulang. Perjalanan cukup melelahkan. Aku coba untuk menemani seseorang di sebelah. Sebagai makhluk sosial, aku coba untuk berinteraksi dengan dia. Ya, selesai videonya. Baik, setelah penayangan video, adakah yang mampu untuk menjelaskan apa maksud dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Saya Bu. Silakan Dani. Tentang keberagaman agama dan toleransi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Dani. Ya, dari yang sudah disampaikan oleh Dani tadi bahwasanya video tadi itu tentang keberagaman agama dan juga toleransi, Bu. Betul sekali, ya. Silakan kalian lihat di depan, di layar depan, ya. Berikut adalah pengertian dari kemerdekaan beragama dan berkepercayaan yang ada di Indonesia. Setelah kalian tadi menjawab pertanyaan awal Ibu mengenai ada berapa macam agama yang ada di Indonesia, ya, ada 6 macam yang sudah kalian sebutkan di sini. Ini adalah bentuk dari keberagaman agama di Indonesia.
Sebenarnya apa Ibu yang dimaksud dengan keberagaman beragama? Silakan dibaca di depan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan bermakna bahwa setiap manusia memiliki kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk memilih agamanya masing-masing. Ya. Kemudian, secara hakiki dalam memilih dan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya serta tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Bahkan orang tua kalian sendiri yang melahirkan kalian itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya memaksa kalian untuk beragama pada suatu agama. Misal, orang tuanya adalah orang tua Islam atau Muslim, tetapi anaknya ketika sudah dewasa, ternyata setelah dia mengetahui banyak hal di luar sana, ya, mengharuskan dia berkeyakinannya berpindah menjadi ke Kristen misalkan. Nah, akhirnya apa? Di dalam suatu keluarga itu menjadikan suatu masalah, iya atau tidak? Iya. Mengapa? Karena itu tadi orang tua menginginkan anak-anaknya itu mengikuti apa yang orang tuanya itu jalani seperti itu. Padahal seperti itu tidak boleh. Ya, di Indonesia tidak boleh dan itu sebenarnya diatur di dalam undang-undang. Kalau kalian buka pasal 29 ayat 1 dan juga ayat 2 di situ sudah jelas. Ya, bahwasanya Indonesia itu mengatur tentang keberagaman beragama. Seperti itu. Kemudian ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia adalah dianutnya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Indonesia itu percaya bahwa kita setiap umat manusia mempunyai Tuhan, walaupun keyakinannya setiap orang itu berbeda-beda. Jangankan Islam dengan Hindu, Islam dengan Katolik, Katolik dengan Buddha. Di Islam saja, ya keyakinannya di dalam Islam itu mempunyai beberapa macam keyakinan yang berbeda. Ada mazhab-mazhab yang ada di dalamnya. Misal contohnya Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, kemudian apa lagi? LDII. Nah, harapannya ya di negara Indonesia walaupun mengakui adanya berbagai macam bentuk agama dan juga keyakinan, harapannya kita itu mampu untuk dapat bertoleransi. Dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi sudah jelas. Ya, ada seorang Muslim yang yang kita tahu beliau tidak bisa berbicara, ya tidak bisa berkomunikasi dengan kata, ya, tetapi masih mampu berbuat baik dengan orang lain. Dan ketika ada orang lain yang beragama Katolik atau Kristen tadi untuk menawarkan sebuah makanan dan minuman, beliau menolak dengan membahasakan bahwa saya Muslim dan sedang berpuasa. Ya, dan di situ ternyata yang beragama Katolik bukan marah, tetapi malah dia malu, gitu. Dan di sini kita mampu belajar bahwasannya perbedaan itu bukanlah hal yang menjadi pemisah, tetapi melainkan menjadi sesuatu hal yang indah untuk bisa saling dihargai dan juga dihormati. Seperti itu. Ya, selanjutnya sikap-sikap yang seharusnya dihindarkan ya dalam kita beragama di lingkungan kita, yaitu lingkungan di negara Indonesia. Yang salah satunya yaitu mencampur adukan ajaran-ajaran agama itu tidak boleh. Kalian sering ya bercanda dengan teman-temannya ketika ada sholat zuhur. Di satu kelas kita ini kan ada bermacam-macam agama. Ada yang Muslim, ada yang Islam, kemudian ada yang Kristen dan juga Hindu. Ya, seringkali Ibu dapati kalian secara tidak sengaja, mungkin itu bentuknya adalah bercanda. Ayo sholat, mengajak teman kalian yang Kristen, ayo dong ke sholat. Sebenarnya itu seperti itu tidak boleh. Ya, walaupun itu bentukannya bercanda, tapi itu tidak diperbolehkan. Ketika kita ingin beribadah, silakan beribadah dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing tanpa memprovokasi dan juga mendoktrin temannya yang lain untuk dapat mengikuti apa yang kita yakini. Begitu. Kemudian yang kedua, memiliki sikap fanatik yang berlebih. Jadi merasa kalau agama yang kalian anut itu adalah agama yang paling baik. Jadi ketika memandang agama yang lain, kalian merasanya, apa sih itu agamanya kok seperti itu? Tidak boleh. Ya, kalian harus ingat bahwa setiap orang punya keyakinannya masing-masing. Boleh kalian meyakini agama
Tetapi kalian juga harus memperbolehkan teman kalian untuk meyakini agamanya. Dan kita tidak boleh mempunyai sikap fanatik atau sikap benci ya, yang tidak suka yang terlalu berlebihan. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah Ibu sampaikan? Tidak, sudah cukup jelas ya? Ya. Baik, jika begitu kita akan langsungkan saja untuk kinerja kelompok ya. Ibu persilahkan kalian untuk memilih kelompoknya masing-masing ya. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Ibu berikan waktu kalian 2 menit untuk membagi kelompok. Silakan. Jika sudah, silakan diambil untuk LKPD-nya. Ini per kelompok. Ya, kelompok yang lain yang bawah, silakan diambil. Silakan diambil. Ya. Ini. Yang depan sudah belum ya? Ya. Sudah semua? Silakan kalian buka setiap kelompok dan akan Ibu jelaskan, silakan diperhatikan. Ya. Di situ simak dengan baik video yang ditayangkan ya. Nanti kan ada video yang ditayangkan di depan, diperhatikan setiap kelompoknya. Kemudian B, isilah lembar kerja pembelajaran yang disediakan. Ya, di bagian E itu ada forum diskusi, ada beberapa soal, ada beberapa soal atau topik yang harus dibahas. Silahkan kalian baca di situ topiknya. Silahkan dibuka kembali di kolom yang seperti ini, ya. Silahkan kalian buka. Kemudian nanti silahkan kalian jawab pertanyaannya di bagian kolom yang samping. Ya, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, Ibu persilahkan kalian untuk dapat berdiskusi dengan kelompoknya sembari Ibu menayangkan sebuah tayangan video. Pihak polisi yang melakukan pengamanan meminta kepada panitia pengajian tahunan masjid Ketidakpahaman mereka terhadap gerakan dakwah Muhammadiyah. Konflik Samsul Samalanga membuktikan bahwa paham aliran dan mazhab masih sangat tinggi. Aliran itu masih sangat tinggi dan besar di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Melakukan mobilisasi secara fisik, massa dan sekaligus fisik. Ya, baik. Setelah tadi ada penayangan video ya di depan, kira-kira permasalahannya tentang apa? Tentang pembangunan masjid. Ya, silakan nanti kalian berkelompok ya, berdiskusi apa yang menjadi problematika dari permasalahan yang sudah Ibu tanyakan di depan. Silakan kalian diskusikan masing-masing. Silakan. Ini yang nomor 2 ya. Coba yang nomor 2 itu bagiannya apa? Tri kerukunan beragama. Tadi kan udah Ibu jelaskan tuh ya tentang tri kerukunan beragama. Kan kalian kaitkan dengan itu. Apa maksudnya? Coba Ibu cek dulu. Udah. Ini siapa yang ngerjain? Lia. Berarti nomor 2 Lia yang mengerjakan. Ya, ini udah cukup bagus sudah. Nah, di videonya.
dalam umat beragama, terutama dalam kesatuan dan kesatuan umat agama Islam, yang mana dalam satu keagamaan memiliki keyakinan mazhab yang berbeda-beda. Perbedaan mazhab yang tinggi membuat suatu kelompok agama Islam yang berbeda mazhab menolak hal tersebut. Dan pertanyaan nomor 2, bagaimana sikap yang harus dilakukan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama? Jika teman sedang berpuasa, hendaknya teman yang beragama lain menghargai ibadah teman yang sedang berpuasa seperti tidak makan di depan secara langsung. Jika teman sedang ingin beribadah di gereja di hari Minggu. Baik, jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya Bu. Iya, silakan. Mengapa di Indonesia perlu adanya sikap toleransi? Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Karena perilaku toleransi akan mengajarkan kita supaya bisa saling menghargai serta hidup dengan damai, tentram, nyaman, dan terhindar dari perpecahan. Dan sikap seperti ini mampu memberikan rasa aman di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 2 sudah maju presentasi ya. Menurut kalian kira-kira bagaimana penampilannya tadi? Bagus ya. Nanti di akhir pembelajaran kita akan menilai kelompoknya masing-masing ya. Setiap kelompok silakan menilai kelompoknya masing-masing kira-kira performanya ketika presentasi seperti apa, apakah yang dipresentasikan sudah sesuai atau belum. Kemudian tadi kelompok yang sudah maju silakan membuatkan resume ya, pertanyaan dari kelompok yang sudah menanyakan tadi silakan ditulis di LKPD-nya nanti ya, kemudian dikumpulkan. Dari kelompok yang sudah maju ya, sudah disampaikan bahwasanya tentang kerukunan beragama itu sudah sangat baik untuk kelompok yang sudah maju. Nah, harapannya untuk kelompok selanjutnya jauh lebih baik kembali ya. Nanti kita akan ada evaluasi di akhir presentasi jika semua kelompok sudah maju semua. Silakan, ada yang mau maju lagi? Kelompok yang maju lagi? Kelompok Naila silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pembahasan pertama, apakah tentang toleransi antar umat beragama yang terdapat di wilayah kalian? Setiap hari Jumat di sekolah kami selalu melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama untuk rekan kami yang muslim. Siswa beragama Hindu dibimbing oleh guru agama Hindu untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Begitu juga dengan agama Kristen. Dan untuk pembahasan kedua, mengapa tiap warga negara perlu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membedakan agama dan kepercayaan masing-masing. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengakui adanya perbedaan. Namun dengan adanya perbedaan, setiap insannya tidak menjadikan suatu bumerang dalam berkehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan? Saya guru. Ya, silakan. Mengapa Indonesia menjadikan trik kerukunan beragama sebagai landasan toleransi beragama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Dalam trik kerukunan beragama, sudah sangat jelas bahwa kerukunan umat beragama dapat dilandasi dari kerukunan dari setiap internal umat beragama. Kerukunan toleransi antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dua kelompok yang maju ke depan ya. Kelompok yang pertama tadi kelompoknya Maila, kelompok 2 ya sudah menyampaikan terkait dengan video yang sudah ditayangkan bahwasanya tadi menyangkut tentang rendahnya sikap toleransi dalam umat beragama ya. Kalian perhatikan tadi di dalam pemutaran video di situ sangat jelas ya bahwa ada salah satu alim ulama dari Muhammadiyah yang menyampaikan bahwasanya sikap intoleransi beragama di Aceh itu masih sangat rendah. Oleh karenanya jika sikap intoleransi itu rendah ya menyebabkan fanatisme itu meningkat. Ya, dari dua kelompok tadi yang sudah maju ya karena hari ini pembelajaran kita
waktunya sudah akan habis, ya. Ibu persilakan jika ada yang bisa memberikan kesimpulan dari beberapa teman atau kelompok kalian tadi yang sudah maju ke depan, ya. Adakah di sini yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini terkait tentang keberagaman, beragama dan berkepercayaan di Indonesia? Saya Bu. Ya, silakan berdiri. Kesimpulannya adalah hidup rukun dan berdampingan antar umat beragama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar bangsa. Ya, beri tepuk tangan dulu dong untuk Dea. Baik, ya yang sudah disampaikan Dea tadi bahwasanya hidup rukun dan berdampingan antar umat beragama itu dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan bagi negara Indonesia. Harapannya anak-anak ibu sekalian di kelas ini, ya, kalian satu kelas adalah keluarga. Walaupun kalian berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan berbeda-beda yang lainnya, ya, harapannya kalian mampu menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Ya, kita akan evaluasi pembelajaran terkait dengan materi hari ini. Ya, silahkan kalian keluarkan gadget kalian masing-masing. Kemudian nanti kita akan memulai kuis melalui kuisis. Ya, silahkan kalian buka handphonenya. Jika yang tidak ada sinyal, silahkan bawa tethering ke temannya supaya bisa ikut kuis semuanya. Ya. Baik, silakan kalian cek di grup WhatsApp pembelajaran kita, ya. Di situ sudah Ibu kirimkan linknya. Silakan kalian mencoba masuk ke dalam link tersebut. Silakan. Baik, hasilnya sudah keluar ya di sini, sampai yang betul semua, sampai yang salah satu, siapa yang salah semua, semuanya sudah ada, ya. Jadi kita sudah tahu refleksi untuk hari ini kira-kira untuk pemahaman materinya seperti apa, ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia supaya minggu depan lebih semangat lagi. Harapannya sebelum pembelajaran malamnya silakan kalian belajar terlebih dahulu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Cukup ya? Baik, jika cukup, Ibu persilakan kalian untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan dipimpin ke belakang. Duduk siap. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Selamat istirahat. Tepuk tangan dulu.